Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema antariksa dan benda ruang angkasa. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenal benda-benda ruang angkasa dan nama-nama planet di alam semesta. Sebelum kita memulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dalam penyusunan video pembelajaran kali ini. Yang pertama, Angga Bayu Segara dengan nomor induk mahasiswa 12010146 dan rekannya Fadila 12010147. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama, pengertian antariksa. Teman-teman tahu nggak sih apa sih antariksa itu? Antariksa merupakan luar angkasa atau angkasa luar atau antariksa, merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagat raya. Di luar atmosfer dari benda celestial, istilah luar angkasa digunakan untuk membedakannya dengan ruang udara dan lokasi terestrial. Karena atmosfer bumi tidak memiliki batas yang jelas, namun terdiri dari lapisan yang secara bertahap semakin menipis dengan naiknya ketinggian, tidak ada batasan yang jelas antara atmosfer dan angkasa. Objek astronomi atau dikenal dengan nama benda adalah objek fisik atau struktur yang ada di alam semesta yang kita amati. Contohnya, benda langit adalah planet, satelit, bintang, nebula, galaksi, asteroid, meteoroid, sistem keplanetan, komet, debu antariksa, gugus galaksi, lubang hitam, supergugus, dan lain-lain. Dengan mengetahui objek apa yang ada di ruang angkasa, menyadarkan kita tentang luasnya alam semesta kita yang tersusun secara teratur. Tugas kita adalah memahami dan mengetahui susunan tata letak yang ada di ruang angkasa maupun benda-benda apa saja yang ada di sana. Salah satu benda yang ada di antariksa adalah tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Dalam tata surya terdapat beberapa planet. Tata surya terdiri dari matahari yang sebagai pusat tata surya dengan 8 planet yang mengitari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah kita mengetahui nama-nama planet-planet yang ada di tata surya kita harus mengetahui apa sih planet itu. Nah, secara umum, planet merupakan benda langit yang berputar mengelilingi matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Contohnya, bumi yang mengelilingi matahari, benda-benda langit yang berada di tata surya yaitu bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet lainnya. Semua benda langit tersebut berputar mengelilingi matahari sebagai porosnya, dan masing-masing planet dan benda-benda langit tersebut mempunyai jalur masing-masing dan kecepatan masing-masing. Salah satu benda langit lainnya adalah satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami mengatur iklim dan waktu di bumi. Satelit ini bernama bulan. Sedangkan satelit buatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti memonitor cuaca secara akurat, yaitu satelit Himawari untuk berkomunikasi dengan satelit Palapa. Nah, dapat disimpulkan bahwa
Satelit buatan juga termasuk alat prediksi yang memancarkan sinyal dan melaporkan keadaan dari luar bumi, dan sebagai jalur komunikasi manusia, bukan sebagai sinyal, namun sebagai alat pemancar sinyal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Ada dua macam bintang, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lainnya. Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahayanya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahayanya sendiri, yaitu bintang nyata. Bintang dapat memancarkan cahayanya sendiri karena adanya proses pembakaran gas di dalamnya. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah bintang Proxima Centauri dengan jarak 4,5 tahun cahaya dan matahari dengan jarak 150 juta kilometer. Nah, sering dipertanyakan matahari bintang atau bukan. Matahari adalah salah satu dari bintang, hanya saja paling berbeda dari bintang yang lainnya dalam hal suhu, warna, ukuran, massa, dan komposisi gasnya. Selain itu, hanya matahari sebagai pusat dari tata surya kita. Bintang dapat memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan planet memantulkan cahaya dari bintang seperti bulan. Matahari adalah bintang karena terlahir dari awan debu yang berputar dan menggumpal membentuk protobintang matahari. Dilansir dari Space, protobintang adalah bola hidrogen dan helium yang belum ditenagai oleh fusi. Dapat disimpulkan bahwa matahari merupakan bintang yang dikarenakan ia menghasilkan cahayanya sendiri. Meskipun hanya muncul di siang hari, matahari tetaplah sebuah bintang, karena siang ada disebabkan oleh cahaya matahari itu sendiri yang dipicu terangnya cahaya bintang yang satu ini. Selanjutnya, kita akan membahas nebula. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Awalnya, nebula adalah nama umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang membentang, termasuk galaksi di luar Bima Sakti atau beberapa contoh dari penggunaan nama. Masih bertahan sebagai contoh, galaksi Andromeda kadang-kadang merujuk pada nebula Andromeda sebelum Edwin Hubble menemukan galaksinya. Nebula sering disebut tempat lahirnya galaksi dan bintang-bintang. Salah satu contoh nebula adalah Eagle Nebula dan Nebula Omega. Selanjutnya, penampakan yang ada di luar angkasa adalah galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu kosmik, medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotesis yang dikenal dengan materi gelap. Selanjutnya, kita akan membahas asteroid. Pernah disebut sebagai planet minor atau planetoid, adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya, lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma atau ekor, sementara asteroid tidak. Salah satu benda ruang angkasa lainnya adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, namun lebih besar daripada sebuah molekul. Persatuan Astronom Internasional pada Sidang Umum 9 pada tahun 1961 mendefinisikan meteoroid sebagai sebuah benda padat yang berada atau bergerak dalam ruang antar planet. Dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul, meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi disebut meteor.
Meteoroid yang sudah mencapai permukaan bumi disebut meteoroid. Nah, ada yang menarik nih teman-teman, yaitu sistem tata surya kita juga mempunyai sistem keplanetan. Sistem keplanetan terdiri dari berbagai macam objek non-bintang, seperti planet, satelit alami, asteroid, meteoroid, komet, dan debu kosmik yang mengorbit sebuah bintang. Matahari dan sistem keplanetannya yang termasuk bumi di dalamnya dikenal sebagai tata surya. Nah, yang sering kita tunggu-tunggu adalah komet. Komet adalah satu di antara benda langit yang ditutupi kabut tipis panjang dan sering disebut bintang berekor. Akan tetapi, komet bukan bintang. Komet terdiri dari kumpulan debu dan yang membeku saat berada jauh dari matahari. Komet sering kita kenal dengan bintang jatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas gugus. Gugus adalah gabungan-gabungan dari galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri. Dalam sebuah gugus, biasanya terdapat 10-15 galaksi. Gravitasi cluster berasal dari gaya gravitasi bersama galaksi-galaksi. Gugus membentuk gugusan-gugusan yang lebih bernama supergugus. Debu antariksa atau debu kosmik adalah debu-debu atau pasir yang ada di angkasa, lebih tepatnya di luar angkasa, yang terbentuk dari sampah-sampah antariksa seperti satelit-satelit dan benda-benda angkasa lainnya yang hancur. Selanjutnya, kita akan membahas lubang hitam. Lubang hitam atau black hole adalah lubang yang berada di luar angkasa yang menghisap benda-benda langit di sekitarnya. Lubang hitam terjadi karena adanya bintang mati. Karena itu, lubang hitam sering disebut sebagai kuburan angkasa. Sebelum lubang hitam terjadi, ada ledakan disebabkan oleh bintang. Benda-benda langit di sekitar lubang hitam pasti akan terhisap ke dalam lubang hitam. Benda-benda tersebut ke dalam black hole karena gravitasi black hole sangatlah besar. Lubang hitam atau black hole sering disebut atau disamakan dengan wormhole atau lubang cacing, atau juga bisa disebut dengan lubang waktu. Padahal sebenarnya black hole tidak sama dengan wormhole. Perlu teman-teman ketahui, setiap awal memiliki akhir. Setiap awal dari bintang-bintang mempunyai akhir dari cahayanya. Apa nama dari proses itu? Proses itu sering dikenal dengan supernova. Supernova adalah ledakan dari suatu bintang yang berada di galaksi dan memancarkan energi lebih banyak dari nova. Pengertian umum supernova adalah berakhirnya riwayat suatu bintang pada bintang yang sangat besar, ditandai dengan ledakan karena intinya akan runtuh dan akan merilis sejumlah besar energi. Supernova inilah yang menyebabkan adanya lubang hitam. Nah, teman-teman sudah menyaksikan video tentang pembahasan ruang angkasa dan antariksa beserta benda-benda yang ada di langit. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami jelaskan dan semoga teman-teman enjoy dalam mendengarkan dan menonton video ini. Sampai berjumpa kembali and see you next time.